semuanya, aku dari Panitia Setara 2021 ingin mengadakan feedback untuk tari tradisional Setara 2021.
Nah, di sini udah ada 2 juri kita. Pertama-tama kita akan memberikan feedback terlebih dahulu untuk Sanggar Arisuta. Juri dipersilakan. Sanggar Arisuta yang tari cendrawasih ya. Ya, betul. Kegerak dulu ya. Geraknya udah bisa dibilang bagus banget, ekspresinya juga dapet. Terus kalau kostum kebenaran tari cendrawasih itu adalah salah satu tari yang sudah dipakemkan ya. Jadi sesuai dengan ketentuannya. Lalu untuk dinamika musik antara, karena balik lagi tari cendrawasih itu tari bentuk, jadi bisa dibilang termasuk bagus ya untuk ukuran anak sanggar gitu. Tapi mungkin balik lagi karena itu anak sanggar, nanti mungkin akan ada beberapa poin-poin penting di akhir keseluruhan. Setelah seluruhan kita bahas, mungkin ada poin-poin penting tentang penilaian yang sangat perbedaannya signifikan antara anak sekolah dengan anak sanggar, yang itu salah satu yang menjadi bisa dibilang mungkin kendala, tapi ya akhirnya bisa dilewatin sih. Terus mungkin dari Bu Selvi ada feedback untuk Sanggar Arisuta yang tari cendrawasih. Silakan Ibu Selvi. Terima kasih Kak Iki. Jadi untuk penilaian dari saya untuk Sanggar Arya Suta itu tadi yang Kak Iki udah bilang bahwa ini adalah sanggar di mana si penari sudah melakukan aktivitas ini lebih lebih intens dibandingin anak-anak ekskul ya. Dan paling tidak mereka tuh udah punya basic dari kecil gitu. Beda dengan anak-anak ekskul tari yang mereka hanya mendapatkan tari itu di kegiatan ekskul sekolah gitu. Dan pastinya untuk penilaian sanggar dengan anak sekolah, poinnya pasti lebih tinggi karena mereka udah tahu rasanya, udah tahu bentuk tekniknya, semana tangannya, semana kakinya tuh dia udah tahu sampai nggak mudah banget kan itu untuk orang menari Bali, itu matanya juga bermain gitu. Matanya, ekspresi mukanya saat dia seledet, saat dia kalau di Bali itu depong itu kan sangat susah banget ya. Kita bisa bandingkan dengan SMA yang ikut nih kayak 68 terus SMA Depok ya sama 70 gitu.
jubel, oh padat penghuninya. Anak-anak segudang, gerudak-geruduk kayak kelinci. Tari Zapin Beradat ya? Ya, tari Zapin. Oke. Kalau tari Zapin Beradat itu kemarin untuk Wiraga, Wirama untuk keseluruhan sih untuk anak usia sekolah ya. Itu bisa dibilang ya masih lumayan, tapi masih jauh banget, jalannya masih panjang, masih perlu latihan yang sangat intens antara penari satu dengan yang lain. Kurangnya komunikasi antara tiga penari itu, jadi narinya masih masing-masing. Terus juga ekspresinya kurang, mungkin ada beberapa yang belum hafal, jadi masih banyak langkah-langkah. Zapin itu kan kekuatannya nggak cuma di tangan tapi juga di kaki, tapi banyak langkah-langkah detail yang ditari Zapin itu tidak tercapai gitu. Tapi bukan tidak tercapainya karena tidak mampu, tapi kalau kayaknya sih lebih ke belum terlalu hafal gitu. Jadi antara satu dengan penari satunya itu belum selaras gerakannya gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan ya memang lumayan, tapi kalau kita sudah bahas ke detail-detailnya tuh banyak kelihatan banget, bahkan dari langkah kaki, cara dia membuka kipasnya, kapan harus menghentak kipasnya, itu kekuatan-kekuatan yang dikeluarkan oleh tubuh, khususnya tangan, ketika memainkan kipas, itu juga masih harus dikejar lagi. Sarannya sih mungkin lebih banyak latihan lagi, latihan bareng juga untuk nyamain rasanya, biar gerakannya itu selaras. Jadi kekompakan itu nggak akan bisa dicapai dalam jangka waktu singkat gitu. Memang harus sering latihan dan banyak latihan gitu. Nanti akhirnya ketika sudah merasa satu rasa, nanti dengan sendirinya kekompakan atau keselarasan gerak itu akan muncul gitu. Ya bisa dibilang lumayan ya buat ukuran anak sekolah, tapi masih perlu latihan lagi yang lebih banyak lagi. Itu aja sih kalau dari saya. Dari Ibu Selfie. Aku sekedar nambahin sedikit aja, sama nggak jauh beda sama Kak Iki. Di sini SMA Prestasi Prima itu adalah Zapin Beradat, di mana si musiknya sih udah ada ya, tapi si tarinya itu bisa kita kreasiin sesuai dengan koreografer mau buat tariannya seperti apa itu sah-sah saja karena ini namanya kreasi baru ya. Terus untuk yang harus diperbaiki ya tadi Kak Iki bilang apa sih kepenarian, namanya kepenarian. Jadi di mana penari satu dan penari yang lain harus rampak, kompak gitu. Tidak ada yang lebih dulu sekian detik gitu. Jadi hal ini sih nggak mudah ya bagi kita nari bertiga, kita nari berdua pun sulit gitu. Apalagi kita nari kelompok itu harus benar-benar yang diutamakan adalah kekompakan dan kerampakan. Nah di Zapin ini udah lumayan banyak bentuk geraknya, terus udah banyak juga pola lantainya. Tapi kalau di kelompok emang sangat sulit sekali untuk blocking untuk 3 orang gitu loh. Kalau kelompok itu paling oke tuh 5 ke atas ya. Jadi kita bisa tahu nih perpindahan blockingnya gitu. Kalau mungkin karena kondisi pandemi ya agak sulit juga kita untuk berlatih bareng gitu kan. Jadi kadang terbatas untuk bertemunya. Nah, hal-hal kecil ini kalau untuk online sangat susah banget gitu loh, sangat susah untuk disamain. Misalnya kakinya aturan bertumit jadi titik gitu. Nah, kalaupun ini saran lagi sih kalau nari kelompok tuh emang sih lebih dari 1 orang ya. Tapi kalau untuk penilaian blocking itu sempit sekali kalau untuk bertiga ya. Lebih amannya tuh di atas
maksudnya 5 ke atas. Jadi kita bisa tahu ada level tinggi, rendah, terus canon, terus apa sih namanya tuh zigzag itu kayak macam-macam kayak gitu tuh kita bisa dapetin gitu kalau juri untuk nilai 3, 2 ya udah dia akan cuman garis lurus, berbanjar, diagonal, depan, segitiga cuman terbatas gitu. Tapi kalau untuk kemampuan gerak untuk sekolah ini udah cukup baik gitu. Belum di angka 90 tapi penyampaian dia udah cukup baik gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma
Oke. Berarti langsung aku ini ya. Iya, Kak. Kalau yang tari jambangan itu kemarin bisa dibilang untuk ukuran teman-teman yang kalau dilihat dari videonya mungkin secara geografis mereka ada di dekat kepulauan ya. Kayaknya kurang ini juga apakah dia di pulau atau dia di pesisirnya gitu, masih di dalam satu pulau besar Kalimantan Selatan, tapi dia masih satu pulau atau di pulau yang lain gitu kayak Anambas gitu kan dia harus nyebrang lagi dari pulau utamanya gitu. Nah, bisa dibilang lumayan untuk ukuran adik-adik kita yang ada mungkin jauh gitu, yang agak lumayan jauh dari pusat kota ya. Karena dari secara kostum, kayak musik, nah itu bisa dibilang bagus. Tapi untuk segi kepenarian, kita perlu apresiasi juga usaha mereka, usaha teman-teman kita yang ada di sana. Mungkin prosesnya tidak semudah teman-teman yang ada di pulau lain seperti Jakarta. Banyak pola gerak yang dia berulang-ulang, satu berulang-ulang lalu dia juga geraknya itu bisa dibilang sederhana. Jadi tingkat kesulitannya ketika dibandingkan dengan grup tari yang lain, jadi sangat timpang gitu. Karena dari segi kesulitan gerak itu dan kerumitan gerak sangat berbeda sekali gitu. Karena itu kan balik lagi ke keputusan si koreografer untuk mengambil gerak dasar gerak yang ingin dikembangkan di dalam tari itu. Kecuali tari bentuk ya. Kalau tari bentuk kan kayak cendrawasih itu ya udah pasti bentuknya begitu karena memang sudah dipakemkan. Kayak Lenggang Nyai kan juga ya begitu karena sudah dipakemkan. Nah, kalau tari ini masih banyak harus mungkin sering-sering dapat referensi sekolah ini ya khususnya dapat referensi lain, mungkin bisa dilihat dari YouTube atau ikut pelatihan-pelatihan online. Sekarang juga banyak ada Indonesia Kaya, ada Disparekraf, ada Kemendikbud. Mereka sering mengadakan workshop atau seminar tentang tari yang online, seperti seminar ataupun workshop yang memang online. Jadi bisa diikutin walaupun kondisinya jauh dari kota besar gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, kita perlu apresiasi, tapi juga pesannya mungkin lebih banyak digali lagi potensinya. Itu udah punya potensi, tinggal digali lagi untuk lebih menarik lagi membuatnya dengan mengangkat budaya setempat yang bisa dibilang menarik ya, karena itu berhubungan dengan daerah pesisir gitu, yang masih berhubungan dengan mungkin banyak motif gerak yang diambil dan terinspirasi dari suatu ruang lingkup yang ada di pantai gitu. Nah, itu bisa digali lagi dengan digabungkan dengan keilmuan tari atau pengetahuan tari yang lebih kekinian gitu. Jadi kemasannya pasti lebih menarik gitu. Itu aja pesannya. Mungkin Ibu Safi bisa menambahkan. Makin apa ya? Makin majunya perkembangan tari, paling tidak dia harus terus menggali terus gitu. Ini udah ada wadahnya, udah ada pelakunya gitu loh. Si anak-anak ini udah antusias gitu dari jauh, terus dia udah punya konsep yang oke, udah punya musik, tinggal pembendaharaan geraknya saja yang harus lebih ditingkatkan lagi gitu dari si laut si pulau laut ini. Iya, jadi ya apresiasi sekali sih karena dia jauh ya. Terus tapi kita balik lagi nih di mana si penjurian ini harus ada poin-poin yang harus mereka penuhi gitu loh. Karena pesaing mereka juga bisa dibilang berusaha untuk mencapai hasil yang tinggi ya gitu. Jadi paling tidak mereka next ke depannya bisa lebih menggali lagi gitu yang mereka punya gitu. Udah punya konsep oke, udah bisa musik yang oke. Nah, tinggal gerak nih terus sama dibantu
komposisi, dibantu sama kostumnya udah oke, terus mereka menggunakan properti, gimana caranya bisa menarik gitu, gimana caranya bisa apa namanya mereka mengayun anak ya, itu gimana tuh bisa bikin wow si penonton gitu loh, lebih menarik lagi sih yang pasti ya gitu, namanya kita dia udah bener itu tari kelompok, mereka jumlahnya berlima ya kalau nggak salah, berlima, jumlahnya udah oke, semuanya udah oke gitu ya itu dengan gerak yang harus benar-benar terus lagi digali, terus lagi dicari gitu loh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja sih.
tari Lenggang Nyai ya, SMA 6 Depok. Nah, ini bisa dibilang tari Lenggang Nyai itu memang tari kreasi baru, tapi tari itu sudah dipakemkan. Tari itu dibuat oleh Ibu Wiwi Widyastuti, bahkan sudah banyak pelatihannya juga, udah banyak workshopnya juga gitu. Jadi untuk ukuran anak sekolah bisa dibilang lumayan ya, bagus gitu, dengan kemampuan mereka menggerakkan gerak-gerakan ragam tari Lenggang Nyai, hanya saja mungkin lebih ke rasa. Nah, itu perlu mungkin banyak proses bareng lagi biar menimbulkan rasa, terus ekspresi. Cuman ya kalau tari bentuk itu kita sebagai juri itu kadang ketika lomba kayak gini ya, kecuali kalau semua tariannya itu memang tari bentuk. Ini kan ketika dia ada dalam satu lomba, ternyata tidak semuanya membawakan tari bentuk gitu. Juga ada yang tari kreasi baru yang memang baru dibuat, ada yang memang tari bentuk. Nah, perlu kita hargai proses dari teman-teman yang melakukan proses membuat tari kreasi baru. Baru dalam artian ya baru yang pada sesungguhnya, yaitu kostumnya, koreonya, tarinya, konsepnya, musiknya juga, terus semuanya benar-benar baru. Nah, kalau tari Lenggangnya ini tari pakem gitu. Jadi ketika teman-teman kita yang membawakan tari pakem dibandingkan dengan teman-teman kita yang membawakan tari kreasi tapi yang memang masih baru, tari yang baru dibuat, dan itu memang walaupun bedanya poinnya sedikit, tapi pasti poinnya akan menjadi lebih besar teman-teman kita yang melakukan dan membuat tari garapan baru gitu. Karena apa ya? Karena banyak ada unsur kreatif di situ, inovasi, terus juga banyak hal-hal baru yang mungkin perlu kita apresiasi karena prosesnya pasti lebih panjang, lebih rumit dibandingkan teman-teman kita yang membawakan tari yang sudah pakem gitu. Tapi untuk sarannya sih mungkin lebih banyak latihan bareng lagi. Satu hal sih catatan buat saya, buat mereka, memang kita ikut pelatihan. Terkadang si pelatih ini menyampaikan berarti udah ke orang yang ketiga ya, ke anak-anak gitu. Dia ikut pelatihan, terus nyampein lagi ke anak murid. Nah, tolong banget gitu, maksudnya dibetulin nih, diinfoin tekniknya seperti apa, terus rasanya seperti apa gitu. Jadi lebih ke detailnya aja sih, detail teknik, terus penguasaan. Kalau blocking bertiga ya aku bilang tadi sifatnya apa sih, terbatas gitu ya. Tapi kalau untuk si Lenggang Nyai ini gitu, dia bisa pakai level yang nggak harus semua nari sama berbarengan gitu. Dia bisa pakai level gitu, karena ini udah istilahnya tarian ini udah bisa dibilang di luar kepala gitu, nggak bentuk yang baru gitu, udah walaupun baru tapi udah nggak asing gitu. Jadi kalau bisa si penari ini lebih menguasai lagi dan apa sih dicari gitu, harus serendah apa nih gitu, harus setinggi apa nih tangannya gitu, karena kita udah pasti tahu nih namanya Lenggang Nyai apa sih bentuknya tuh centil, riang gitu. Terus si penari pembawaannya tuh harus gembira gitu. Jadi nggak ada gerak-gerakan yang istilahnya yang lembut gitu, maksudnya yang tidak sesuai dengan yang udah dikonsepin gitu loh. Nah, di sini teman-teman tuh masih harus memperbaiki si tekniknya dan rasa yang tadi Kak Ici bilang. Itu aja sih, kalau udah tarian jadi itu harusnya udah tinggal udah tinggal jalan gitu loh. Kalau ini kan apa sih ya, jadi ya banyak koreksinya jadinya akhirnya gitu. Itu aja sih tambahan dari
86. Oh ya, 86. 86 itu tari Puspa Pesona ya, tari Betawi ya. Iya, betul. Nah, ini juga tarinya tari hasil pelatihan juga kayaknya ya. Ini tari yang sudah tari kreasi tapi sudah dibakukan juga gitu. Jadi itu tadi balik lagi banyak banget PR-nya dari teman-teman yang membawakan tari ini gitu, karena tarinya itu tari bentuk ya. Jadi harus lebih apa ya, bisa dibilang tuh nggak cuma nari aja, tapi keseluruhan geraknya masih banyak detail-detail yang harus dicapai lagi gitu ya. Mungkin dengan latihan bareng sih. Memang pandemi ini agak rumit ya gitu, karena kita latihannya kadang-kadang cuma lewat Zoom. Zoom itu kendalanya ya, kita sebagai pelatih ketika muridnya kita mau lihat seluruh badan dari atas sampai bawah, berarti kan si murid ini harus menjauh dari kamera gitu. Sedangkan ketika dia menjauh dari kamera, si pelatihnya tuh nggak akan bisa menilai secara detail gitu, tidak bisa mencapai ke detail yang diinginkan itu. Jadi sarannya juga ke situ sih, nggak cuma gerak doang, tapi juga ke kayak ekspresi harus dicapai lagi, dicari lagi dan digali lagi, mungkin dengan proses yang lebih intens lagi gitu. Nggak jauh beda dengan teman-teman yang tadi sudah kita komentari juga ya, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau dari segi keseluruhan untuk ukuran anak sekolah bisa dibilang lumayan oke. Cuman silahkan dicari lagi dan digali lagi buat detailnya, caranya dengan berproses bareng lagi, lebih sering, dan ditentukan semana sih tangannya, yang pokoknya diangkatnya tuh semana, dibukanya semana, kakinya mendaknya semana, karena tinggi badan itu mempengaruhi. Tinggi badannya beda-beda, sama kayak di tari tadi di prestasi prima yang Zapin Beradat, itu antara penari satu dan, karena penari cuma 3 ya, jadi ketika dia yang tinggi harus menyamaratakan yang rendah pun ketika dia levelnya di atas atau berdiri, setidaknya berarti umpamanya detail tangannya ngebukanya harus lebih besar lagi, karena untuk menselaraskan teman-temannya yang postur badannya lebih tinggi daripada dia gitu. Itu terjadi juga di tari yang Puspa Pesona ini gitu. Ya, kalau Puspa Pesona dari aku itu dia yang tadi Laiki bilang tarian udah ada pelatihannya, terus kostumnya udah ada, terus musiknya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah sekarang berarti mereka harus membuat suatu penampilan yang menarik. Ya salah satunya mereka harus bisa menempatkan blocking, komposisi gitu, terus level, terus kerampakan si penari, keseragaman, terus teknik, itu aja yang harus mereka nambah. Nambahnya tuh maksudnya lebih dibuat semenarik mungkin. Apalagi mereka udah merupakan udah komplit deh kemasannya tari kelompok dengan jumlah penari lebih dari 3. Jadi sebenarnya mereka udah harusnya bisa buat blocking yang menarik, karena tariannya tuh udah tarian udah begitu gitu, tariannya tuh nggak bisa istilahnya dikurangin atau ditambahkan gitu. Jadi dengan blocking, dengan level itu mungkin bisa bisa membuat penampilan mereka makin maksimal ya.
Oke, aku mulai dulu. Tim PPSP 1, dia ada 1 dan 2 ya, kalau nggak salah. Yang ke 1 ini adalah tari kesek-kesek ya? Iya Kak, betul. Kesek betul. Jadi tari baru, ini kayaknya benar-benar tari garapan baru yang mereka baru buat juga, dan oke banget, maksudnya komplit semua kemasannya. Terus tarian kelompok lebih dari 3, terus mereka menarikan udah dengan rasa, terus teknik. Nah, terus mereka di sini ada perempuan jadi laki-laki, jadi kan jadi pasangan, nari pasangan. Sebenarnya penarinya kan harusnya laki, tapi mereka nyampe juga untuk menjadi karakter si laki-laki ini gitu kan. Nah, dari kesek-kesek ini aku sih bisa dibilang udah bagus ya, bukan dicukup gitu. Ini udah bagus dan menarik juga dan tidak membosankan gitu.
si garapan tari Bali ini, musiknya, kostumnya gitu. Udah dibilang sempurna ya, maksudnya karena juga apa ya, mereka anak sanggar, jadi punya teknik dan rasa yang sama gitu. Udah termasuk maksimal di catatan saya ya, catatan penilaian saya untuk si kesek-kesek ini bisa dibilang udah maksimal. Bisa ditambahin mungkin Kak Ici? Oke. Nah, dari tim PSST Kencana Mas tim 1 ini itu tadi Kak Selvi sudah bilang bahwa mereka anak sanggar. Jadi ketika anak sanggar itu kita bisa gampang banget ngebedainnya gitu ketika disandingkan dengan teman-teman lain yang memang dia anak sekolah atau anak ekskul atau anak yang memang baru belajar nari gitu. Bahkan dari teman-teman nih dari PSST Kencana Mas kan ada dua grup. Mereka tuh bisa dibilang antara grup 1 dan grup 2-nya tuh hampir mirip kemampuan menarinya gitu. Bahkan sampai ke detail-detail gerak. Mereka tuh memperhatikan. Nah, ini masukan juga buat teman-teman dari grup lain ya. Kalian itu ketika menari itu yang bagus tuh yang kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar memperhatikan sampai ke ujung jarinya gitu loh. Nggak cuman begini, bentuk begini sama di tenaga yang dikeluarin, dikencengin. Itu beda gitu. Dan detail-detail itu tuh sudah dapat mereka capai dari teman-teman yang di Kencana Mas ini gitu. Bahkan cuman gerak-gerak kecil gini aja tuh udah apa?
Oke, tim 2 EPST Tari Legong Trisakti. Ini tarian baru juga, tarian garapan baru juga. Bukan seperti Puspanjali dan Cendrawasih. Jadi ini kayaknya bentuk baru juga, garapan baru dari koreografernya. Oke banget. Penarinya penuh dengan rasa, ekspresi, terus musik yang dimana tadi Kak Iki bilang nggak gampang banget ya kalau untuk belajar tari Bali. Aku aja kuliah 2 semester itu berat banget. Jadi apa sih namanya, tari Bali itu punya bentuk tersendiri ya. Jadi di mana musik bisa cepat, kita bisa lawan tuh musik gitu. Jadi kalau ini tari si Legong Trisakti ini kan emang anak sanggar ya. Jadi udah bisa dibilang oke banget gitu. Bisa dibilang udah bagus banget gitu. Jadi kita nggak bisa juga cari, nggak bisa yang udah bagus kita jadi cari-cari kelemahannya atau kesalahannya di mana gitu, karena memang udah ya udah mereka udah sepaket, udah oke gitu.
Puspanjali tim 1 dari SMA 70. Nah, Puspanjali sama seperti Cendrawasih, cuman ini bedanya sebagian anak sanggar, sebagian anak ekskul. Terlihat banget ketepatan mereka menari, seperti langkah mereka melangkah, menggerakkan kepala, itu terlihat banget ketinggalan sekian detik gitu ya. Jadi karena kita juga aku Kak Ici gitu memang di bidang tari, jadi kita juga memahami isi semuanya gitu. Jadi yang namanya satu performance itu ya harus dengan wiraga, wirasa, wirama gitu. Jadi tidak hanya menghafal saja setiap penari, paling tidak mereka menguasai dulu nih. Pertama hafal dulu deh gitu. Udah setelah hafal tuh baru nih kita tahu nih sebelumnya sih mengenal ceritanya dulu ya, sinopsisnya dulu. Jadi untuk semuanya, semua penari gitu, semua penari sebelum melakukan tarian, sebelum belajar menari, tahu dulu nih maknanya apa, terus isi dari si tarian ini apa. Jadi saat kita menari, kita bisa punya rasa, misalnya ini gembira, riang, ya berarti kita harus punya ekspresi, terus penjiwaan kita tuh harus riang gitu. Terus kalau kayak si tadi tuh yang dari pulau apa tuh, dia ngayun anak gitu, harus apa nih rasanya, lembut atau apa gitu. Jadi terus kayak tarian perang harus lebih semangat, istilahnya tenaga, ekspresi itu udah benar-benar tajam gitu. Jadi sebelum menari tuh semua penari harus tahu dulu tuh sinopsisnya apa, bentuknya mau seperti apa. Jadi saat menari kita, jiwa kita, raga kita udah nyatu gitu loh, udah ini gue akan nari ini nih. Jadi gue harus nyiapin diri gue nih, harus nyiapin postur gue nih, body language kita nih gitu, harus apa nih, harus kemana nih larinya gitu. Dengan begitu suatu penampilan, suatu penyajian kita itu akan sempurna. Itu aja sih. Kalau di Puspanjali ini itu tetap terbatas tiga orang penari. Udah gitu ini merupakan tarian persembahan yang dimana blockingnya tidak terlalu banyak juga gitu. Bajunya sih udah oke. Tinggal penguasaan gerak penari satu dengan yang lainnya harus dilatih kembali. Aici? Oke. Masukan dari saya sama dari seperti Kak Selvi. Jadi harus latihan lagi. Latihannya itu jangan sendiri-sendiri tapi proses bersama. Cuman balik lagi ke kendala pandemi, tapi kan ini untuk lomba. Nah, memang harus ada hal-hal yang perlu dicapai, tapi kita juga perlu apresiasi teman-teman yang sudah mau terlibat di dalam perlombaan ini, karena pasti prosesnya nggak semudah yang kita kira ya, entah dari kendala izin orang tua, buat mereka latihan bareng, atau juga karena memang di PPKM ya, jadi di kendalanya itu pasti banyak banget. Perlu kita apresiasi karena bisa dibilang untuk ukuran anak sekolah membawakan tari Bali, ukuran anak ekskul membawakan tari Bali sampai ke bentuk seperti itu udah bisa dibilang lumayan bagus gitu, karena mungkin di sekolah lain pun yang bawain tari Bali Puspanjali ini belum tentu bisa menari sebaik teman-teman kita di SMA 70 gitu, karena lumayan ya, dari kayak ekspresinya mereka tuh udah bermain, detail geraknya juga lumayan, terus matanya juga sudah, detail-detail kecilnya sudah bisa dibilang kepenarian perseorangan ya, udah lumayan. Tapi untuk keselarasan geraknya antara gerakan satu penari dengan penari yang lain itu masih perlu proses yang harus dicapai lagi. Mungkin kalau narinya sendiri bisa dibilang oke, tapi ketika mereka nari kelompok, nah itu masih jadi kayak masih sendiri-sendiri narinya, belum bisa satu rasa yang sama gitu. Masukannya itu aja.
Dua ya. Ya. Ini tarian baru juga, garapan baru juga. Untuk perform keseluruhan udah oke. Tinggal mereka asah kembali si rasa mereka. Sama ini hampir sebanding sama si Zapin. Jadi mereka punya postur tubuh yang berbeda-beda, terus mereka punya kemampuan gerak yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mereka menyatukan itu pasti butuh proses latihan dan latihan. Dan di sini kadang ini si penari udah oke dari awal, terus tiba-tiba ada yang bisa dibilang bikin pandangan mata kita kok gitu ya, jadi ketik gitu sedikit aja. Terus sering terjadi nih di penari-penari yang bertiga, udah oke kita lihatnya, tiba-tiba itu ketinggalan sekian detik. Terus bentuknya harusnya benar-benar rendah, dia menonjol. Jadi akhirnya
nggak rapi, nggak ada aja gitu. Jadi sebenarnya udah oke gitu loh, kayak di yang bertiga ini, yang di Betawi ini udah oke udah dari awal gitu. Tiba-tiba di tengah turun, yaitu satu apa kita menari 3 menit, 5 menit, yang pasti staminanya gitu tuh, terus pernafasannya tuh harus stabil, maksudnya harus benar-benar ya itu karena harus tekun latihan. Jadi saat kita nari itu biasanya kan awalnya tuh naik gitu. Tapi kalau di tengah-tengah tuh pasti rasanya jadi harusnya rasanya nyampe 8 gitu. Dia turun karena di awal dia udah ngeluarin semua tenaganya dia gitu. Jadi pas saat di tengah mau turun mau naik ke akhir harusnya makin naik, ini jadi turun gitu. Jadi si penari juga harus bisa selain menguasai gerak, terus komposisi blocking, dinamika sama musik, terus rasanya. Nah, itu harus benar-benar dilatih lagi, dikontrol lagi. Kadang kontrolnya karena nafasnya berubah dan nggak stabil, akhirnya bentuk tangannya harusnya lurus, jadi belok sendiri gitu. Kakinya harusnya ngangkat, dia malah dibuat loncat gitu. Jadi gimana? Itu aja sih kesalahan-kesalahan tipis bagi ini yang aku lihat dari penari yang 3-3 jumlahnya. Dikit-dikit banget dia salahnya, entah di kaki lah, entah di saat mereka menghentak lah gitu, tipis-tipis sih ininya. Kalau kostum sih udah pasti oke ya, kostum terus musik nih sekarang. Jadi kita lihatnya apalagi nih, komposisi, lihat lagi rasanya, raganya, tekniknya. Nah itu aja sih kalau yang di apa namanya yang bisa dijabarin di Betawi ini. Oke. Berarti aku tambahin ya yang untuk SMA 70 yang tari engap ya. Nah, balik lagi. Ada hal-hal yang perlu kita apresiasi karena mereka membuat tari garapan baru gitu. Ketika tari ini disandingkan dengan teman-teman dari peserta lain yang membawakan tari mungkin ada yang lebih bagus gitu, semuanya yang membawakan tari bentuk gitu. Lebih bagus narinya, tapi tidak ada nilai atau unsur kreatif di situ. Karena apa? Karena tarinya sudah jadi. Mereka sudah terima beres, tinggal mencari kepenariannya. Nah, untuk proses ini pasti buat teman-teman yang 70 yang membawakan tari baru ini, pasti prosesnya lebih rumit dibandingkan teman-teman yang membawakan tari jadi gitu. Karena mereka menyamakan gerak antara satu dengan yang lain aja itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu. Nggak cuman, tapi kelebihannya gitu. Jadi mereka malah banyak ruang buat membuat hal yang lebih rumit dalam artian kata rumit tapi tercapai gitu, bukan rumit tapi teman-temannya narinya nggak mencapai gitu. Jadi saya dibilang kita tuh poinnya termasuk tinggi ya buat SMA 70 antara Kak Selvi ataupun Kak Ici, karena itu tadi ada nilai apresiasi yang lebih tinggi karena prosesnya itu tadi gitu, karena mereka membuat garapan baru dari segi musik, kostum, tarian, koreo. Kalau keseluruhan penampilan bisa dibilang udah oke buat ukuran anak sekolah. Cuman detail-detailnya harus dicari lagi dan digapai lagi dengan postur tinggi badan yang berbeda-beda. Terus, nah keuntungannya ini tadi karena ada video yang moving gitu. Jadi ada beberapa gerak yang akhirnya bisa ditutupi oleh si video moving, tapi tidak bisa di juri tetap bisa lihat itu gitu, nggak bisa walaupun ditutupin dengan si video yang bergerak, tapi tetap juri pasti jeli untuk melihat si detail-detail itu tadi gitu. Nah mungkin perlu latihan lagi untuk nyamain rasanya. Terus itu tadi mungkin pemanasannya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin selama proses kurang pemanasan, jadi ketika
Tapi kurang tahu ya selama proses. Tapi kan yang kita lihat adalah pementasan. Benar seperti Kak Selvi bilang, ketika terakhir menjelang ke terakhir, mereka itu kehabisan tenaga gitu. Jadi harusnya simpan tenaganya di awal untuk ke terakhir. Gimana cara itu adalah olah pernafasan, terus mungkin pemanasannya seperti apa. Biar ketika dia menarikan dari awal sampai akhir itu bisa tercapai yang diinginkan gitu. Kalau untuk peserta, semua keseluruhan, yang pasti kalau dalam lomba tari kita harus harus mencapai yang dibilang wiraga, itu gerak teknik bergerak gitu, terus sama rampak kompak gitu. Nah, antara penari satu dan penari yang lain. Wirama, dinamika musik. Itu di mana musik itu berperan penting untuk menjadi pendukung si tarian. Begitu juga tari. Tari itu harus punya keselarasan antara musik gitu. Walaupun musik cepat, tarian dibuat lambat, tapi ada keselarasannya, ada kesinambungannya gitu. Nggak lari dari yang mereka konsepin gitu. Nah, terus kalau wirasa yang pasti ekspresi, terus rasa si penari membawakannya. Yang aku bilang tadi, sebelum menari itu harus tahu dulu, nih tarian ini, tarian apa nih, tarian perang, tarian hiburan, tarian apa sih, misalnya upacara gitu. Jadi harus tahu gitu loh bentuk-bentuk tari itu. Ditambah lagi untuk kesempurnaan ini semuanya pastinya ada komposisi, blocking, terus ada kostum, make up, rias gitu, hairdo, semua pokoknya performance yang keseluruhan yang mereka pakai untuk mendukung sebuah tari gitu. Saran-saran tambahan dari Kak Ici, semuanya tadi sudah diungkapkan oleh Kak Selvi. Kak Ici tambahannya untuk lebih ke ini aja sih, banyak latihan lagi dan digali lagi, karena proses itu nggak akan bisa dibohongi gitu. Jadi penari yang ketika untuk lomba, anggaplah ada penonton ya, jangan cuma dilihat ada juri, tapi ada penonton. Penonton tuh nggak akan mau tahu prosesnya seperti apa. Nah, kalau bedanya dengan juri, kalau juri kita akan bisa melihat dari segala sisi, nggak cuma ketika pementasan, tapi juga mungkin prosesnya seperti apa, kendalanya seperti apa, terus anak sanggar gimana, anak sekolah gimana, ekskul gimana. Nah, itu juri bisa melihat, tapi ketika coba seandainya tari ini diadakan secara langsung, offline gitu, pakai panggung ataupun online tapi di YouTube gitu umpamanya, terus semua orang bisa menonton dan semua orang bisa tiba-tiba menjadi juri gitu. Itu tadi nggak bisa kita nggak bisa pungkiri dengan proses di belakangnya seperti apa, tapi orang nggak mau tahu. Yang dilihat adalah hasil akhir, yaitu pementasannya. Mau di belakangnya prosesnya berdarah, penonton nggak akan mau tahu. Mereka harus jadi penari yang bagus. Nah, yang menang ya penarinya harus bagus. Nah, nggak cuma nari, tapi keseluruhan penampilannya harus bagus. Nah, hal-hal itu yang perlu dicapai ketika mau menjadi penari bagus atau satu penampilan, satu garapan yang bagus dan baik. Itu ya perlu proses, perlu latihan. Nggak bisa dengan secara instan, karena belajar nari itu memang tidak instan. Akan sangat kelihatan bentuknya siapa yang menarinya instan sama yang memang mau berproses, itu pasti kelihatan banget. Tapi jangan takut, juga jangan yang tidak mendapat kesempatan. Ini bukan tentang juara menang atau kalah, bukan. Ini adalah proses aja, proses kreatif gitu. Jadi terus belajar, terus digali lagi. Jangan berkecil hati atau berputus asa terus nggak mau ikut lomba lagi atau nggak mau latihan nari lagi, enggak. Karena jalannya masih panjang banget, apalagi masih teman-teman ini masih SMA ya. Jalannya masih panjang, jangan takut. Terus belajar nari itu nggak cuma sekedar nari, sekarang belajar nari itu buat prestasi. Sekarang bahkan di
perlombaan keolahragaan ya udah dibuka yang untuk tari tradisional, jadi mengambil embrio dan dari mengambil embrio dari tari tradisional yang dilombakan secara sport. Jadi dance sport. Kalau dulu mungkin dance sport itu adanya dansa, tari-tari yang luar gitu, tari-tari yang diambil dari idiom di luar negeri. Tapi sekarang sudah ada, dan itu berarti kan nggak cuma sekedar nari, kalian nanti jadi atlet, berarti ada punya masa depan di situ. Belajar nari nggak cuma sekedar belajar nari, tapi kalian belajar tentang kepekaan rasa, gimana caranya mengolah rasa kalian. Kalau sedih bukan berarti harus berputus asa, tapi ayo gimana caranya untuk bangkit lagi gitu. Terus sekarang juga banyak jalur prestasi yang diambil dari tari. Jadi ketika kalian belajar nari, kalau kalian berprestasi di dalam bidang tari, nanti hasilnya itu bisa kalian pakai untuk menunjang kegiatan belajar kamu yang lain. Umpamanya kayak kamu beasiswa di luar negeri itu nggak cuma dinilai kamu pinter, tapi ada nilai sosial di situ. Sosialnya umpamanya kamu jadi relawan, banyak pengalaman jadi relawan di daerah tertinggal atau di teman-teman kita yang di pedalaman. Lalu juga ada tari. Nah, ketika kalian keluar negeri sekarang, mahasiswa-mahasiswa yang beasiswa di luar negeri itu pasti rata-rata harus punya skill yang dibawa atau mencerminkan tentang dirinya. Salah satunya adalah Indonesia gitu. Jadi caranya dengan menari gitu. Karena bisa dibilang dengan nari itu udah bisa memperkenalkan, nggak sekedar memperkenalkan diri sendiri, tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia di luar sana gitu. Jadi terus belajar menari, jangan takut. Yang kali ini tidak dapat berkesempatan untuk menjadi juara juga jangan berkecil hati, terus berproses karena jalan kalian masih panjang. Itu aja. Sekian untuk video feedback dari para juri tari tradisional Setara 2021. Kami selaku panitia ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan dari kami dan juga juri. Kami juga ingin berterima kasih kepada peserta lomba tari tradisional yang sudah mengikuti ajang perlombaan Setara tahun ini. Semoga feedback dan saran-saran yang diberikan dari juri dapat kalian terima dan dapat dijadikan pelajaran untuk kedepannya nanti. Sampai jumpa di Setara tahun depan. Bye!